memberikan kami pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan buat segala yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Teristimewa juga di sepanjang minggu yang kami sudah lewati, kami menikmati berkat-berkat Tuhan, kasih setia, kemurahan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami boleh memberi yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Kekuatan, kesehatan, tenaga kami sudah persembahkan lewat pujian dan penyembahan. Dan sekarang kami akan memberi lebih jauh untuk mendengarkan firman-Mu. Bicaralah Tuhan, nyatakan, singkapkan rahasia kebenaran, sehingga setiap bagian kebenaran firman Tuhan ini tidak akan terlewatkan. Kami semua diberkati, dikuatkan, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Jam pemberitaan dari awal, pertengahan sampai akhir Allah ambil alih, dan biarlah Tuhan tidak ada satupun yang kehilangan berkat. Konsentrasi kami ditujukan kepada firman ini. Segala bentuk penghalang, pencoba, penggoda yang membuat kami bisa kehilangan berkat, dalam nama Yesus kami tidak izinkan. Dan biarlah roh Tuhan di tempat ini berkuasa. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan kami sambut firman Tuhan. Semua yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk saudara. Baik, shalom. Ya, baik saudara yang diberkati Tuhan, bersyukur pada kesempatan ini Tuhan izinkan kita boleh ada bersama untuk kembali menikmati hadirat Tuhan di dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Dan tema khotbah kita masih seputaran mengenai hari Tuhan, dan saya ingatkan kembali bahwa kita masih ada pada bagian yang kelima, yaitu pembahasan kita mengenai antikris. Namun sebelum kita melihat tentang pembahasan kita mengenai antikris itu, saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin kilas balik tentang apa yang sudah kita bahas di minggu-minggu yang sudah kita lewati. Mungkin sekitaran sudah 2 bulan kita ada di dalam pembahasan mengenai seputaran hari Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, yang pertama kita sudah belajar tentang tujuan daripada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Saya cepat saja. Yang kedua, kita juga sudah belajar tentang peristiwa-peristiwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang ketiga, kita juga sudah memperhatikan mengenai masa kesukaran besar yang akan terjadi. Dan kemudian yang keempat, kita sudah belajar tentang kemurtatan besar sebelum datang antikris. Dan kemudian yang kelima, hari ini saudara kita sudah ada pada bagian yang kelima, dan ada pada poin juga yang kelima tentang antikris. Poin-poin yang sudah kita bahas seputaran antikris adalah sebutan-sebutan mengenai antikris. Lalu ciri-ciri roh antikris itu secara khusus kita lihat dari pribadi Yudas Iskariot. Lalu kemudian kita juga sudah memperhatikan nubuatan tentang antikris dalam PL, secara khusus dalam kitab Daniel. Lalu kemudian kita juga sudah membahas pada minggu yang lalu tentang antikris dalam kitab Wahyu. Dan saudara, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melihat bagaimana persamaan antara antikris asli dengan tipe-tipe antikris yang kita sudah temukan di dalam nubuatan-nubuatan, baik dalam kitab Daniel maupun di dalam kitab Wahyu. Jadi saudara, apa yang saya katakan berulang-ulang kali di dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu itu adalah bicara tentang tipologi sosok antikris yang sebenarnya belum muncul. Antikris yang asli belum muncul, tetapi dia punya tipe-tipe atau ciri-ciri itu sudah nampak lewat nubuatan-nubuatan yang dikatakan di dalam kitab Daniel dan di dalam kitab Wahyu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Kaisar Domitianus, kaisar yang begitu bejat, yang menggambarkan tentang ciri daripada antikris itu sendiri. Nah, hari ini saudara kita akan merangkum semuanya untuk menemukan sosok asli
atau pribadi dari antikris itu seperti apa? Dari tipologi-tipologi itu kita akan melihat pada kesempatan pagi hari ini. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, inilah bagian yang kelima. Jadi kita akan lihat ciri-ciri antikris dilihat dari tipologi atau contoh-contoh yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Saudara, apa ciri yang pertama? Ciri yang pertama kita menemukan bahwa seorang yang bernama antikris itu kelak adalah seorang pemimpin, ya, yang berkuasa. Jadi dia adalah seorang pemimpin. Jadi saudara, antikris itu bukan ece-ece. Dia nanti betul-betul jadi pemimpin yang berkuasa. Sebagaimana Alexander Agung, sebagaimana saudaraku Domitianus, sebagaimana Epiphanes dan lain-lainnya yang kita sudah perhatikan dalam tipologi-tipologi. Mereka itu adalah raja-raja yang berkuasa. Maka antikris juga akan muncul sebagai orang yang berkuasa di dalam sebuah pemerintahan. Lihat ayat di dalam kitab Daniel 7 ayat 24. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ke-10 tanduk itu yang muncul dari kerajaan itu. Perhatikan dulu ya. 10 tanduk itu adalah 10 raja. Ini kita sudah bahas soal 10 raja itu, ya. Lanjut saudaraku, sesudah mereka akan seorang raja akan muncul. Jadi ini yang dimaksud tidak lain adalah antikris itu sendiri. Jadi saudara yang diberkati, saya ulang lagi, antikris itu adalah satu pribadi yang nanti berkuasa dalam pemerintahan dunia. Dia adalah pribadi yang akan menguasai seluruh dunia, ya. Dia akan kalahkan semua raja-raja yang lain, ya. Saudara yang diberkati Tuhan, ini tentu bukan hal yang mudah, saudara, ya. Saudara yang diberkati Tuhan, lihat juga Daniel 8 ayat 23. 1, 2, 3. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka dikatakan seorang raja. Jadi setelah mereka kerajaan Media Persia, kerajaan Yunani, kerajaan Romawi, kita sudah perhatikan, setelah mereka semua itu pemimpin-pemimpin yang hebat, luar biasa, berkuasa dengan kebejatan, dengan sudah tindakan-tindakan amoral, akan datang lagi satu raja. Inilah antikris, saudara, yang lebih garang mukanya dan lebih pandai tipu-tipu. Saudara yang diberkati Tuhan, itulah antikris. Jadi ingatlah baik-baik, siapakah antikris? Ingat, dia adalah seorang pemimpin dunia. Dia adalah seorang yang akan berkuasa menjadi pemimpin atas seluruh dunia. Dialah antikris. Karena itu saudara, ini belum nyata, ya. Indonesia masih dipimpin oleh Presiden Jokowi, Amerika masih dipimpin oleh presidennya sendiri. Belum ada, saudaraku, ada satu pribadi yang nanti kelak akan muncul dan akan menaklukkan semua kerajaan. Itulah antikris. Itulah sosok raja yang luar biasa. Karena dia ingin menandingi raja di atas segala raja. Dia ingin menandingi Tuhan. Dia ingin seperti Tuhan. Nah, karena Tuhan disebut raja segala raja, dia juga tidak mau kalah. Maka dia juga akan tampil menjadi raja. Itu akan terjadi, Bapak Mama Saudara, ya. Cepat atau lambat pasti akan ada nanti. Saudara yang diberkati Tuhan, juga dikatakan Daniel 11 ayat 36. Ayat ini juga mengatakan hal yang sama. 1, 2, 3. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Raja itu, wah, ini dia pemimpin. Lalu dikatakan dia akan membesarkan diri terhadap semua Allah. Jadi dengan kata lain, dia kuasai Islam, dia kuasai Hindu, dia kuasai Buddha, dia kuasai Konghucu, dia kuasai animisme. Semua Allah-Allah lain itu dia kuasai semua. Bahkan dikatakan dalam ayat itu, dia akan juga mau menentang Allah yang mengatasi segala Allah. Saudara, artinya Allah di sini adalah Allah yang kita sembah ini, hanya besar. Yahweh, Tuhan, dia akan mau mengatasi juga.
Dia sudah tundukkan semua, termasuk Tuhan Allah juga dia mau tundukkan. Saudara yang diberkati. Nah, itulah sosok yang namanya antikris. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia tidak akan menyembah Allah. Entah itu saudaraku Allah yang tidak benar, Allah yang benar dia tidak sembah. Dia sendiri mau jadi Allah. Jadi dia itu adalah dirinya Allah, saudaraku. Dia itu juga adalah seorang manusia. Jadi dia mau seperti Allah. Jadi dia tidak percaya ada penyembahan apapun, agama apapun di dunia ini, dia tidak akan percaya. Itulah antikris. Saudara yang diberkati, ya. Jadi antikris itu adalah pemimpin dunia yang akan berkuasa. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, saya ulang, tipologi yang kita sudah lihat, semua pemimpin dunia yang hebat. Ada Alexander Agung, ada Antiochus Epiphanes, ada saudaraku Kaisar Domitianus yang kita perhatikan pada minggu yang lalu. Semua mereka adalah pemimpin-pemimpin dunia yang hebat, yang berkuasa pada masa itu. Mereka itu adalah tipe-tipe dari antikris. Jadi kalau mereka sudah lebih luar biasa, maka antikris akan lebih lagi. Kalau mereka hanya bisa menguasai daerah-daerah tertentu, hampir tadi sudah kita membahas pada bagian soal Alexander Agung, dia hampir menguasai seluruh Asia. Tetapi berbeda nanti dengan antikris. Dia tidak hanya menguasai Asia, dia tidak hanya menguasai Eropa, seluruh dunia. Tidak ada satu belahan dunia pun yang tidak tunduk kepada dia. Saudara, ini antikris. Saudara yang diberkati Tuhan, ciri yang kedua dari antikris adalah dia pemimpin yang sangat pintar dan jenius. Kalau dia tidak pintar, bagaimana mau menaklukkan saudara pemerintahan yang lain? Kalau dia tidak jenius, saudara, dia tidak mungkin bisa pengaruhi satu negara saja. Itu sulitnya minta ampun. Untuk saudaraku mau memimpin satu negara saja, orang butuh orang pintar. Apalagi ini mau kuasai seluruh dunia dan tidak ada pemerintahan lain yang bisa menandingi dia. Oh, dia mesti lebih pintar dan lebih jenius. Dan Alkitab sudah mengatakan tipe-tipenya juga demikian. Kalau kita menemukan orang-orang yang tadi saya sebut, itu semua orang-orang pintar. Alexander Agung orang pintar, saudaraku. Ya, Domitianus orang pintar, ya saudaraku. Epiphanes orang pintar. Mereka semua adalah orang-orang yang jenius, pandai. Tapi meskipun mereka pandai, mereka tidak seperti antikris. Lebih pandai, lebih jenius, karena dia akan menguasai seluruh dunia. Coba kita lihat ayat firman Tuhan ini, saudara yang diberkati. Ya, sama-sama Daniel 8 ayat 23. 1, 2, 3. Dan yang pandai, saudara yang diberkati, dia pandai. Tutup tahan, ini kata menipu. Pokoknya dia pintar lah. Ini orang-orang pintar. Saudara, makanya pintar itu sebenarnya tidak salah. Tetapi kalau pintar tidak di dalam Tuhan, itu bisa dipakai setan. Saudara, pintar itu sebenarnya baik. Tapi kalau kita pintar tidak hidup di dalam Tuhan, hidup di luar Tuhan, itu akan mencelakakan diri kita. Sebab banyak orang pintar yang justru bikin banyak kejahatan, saudara. Dan puncaknya antikris itu bukan orang bodoh, tapi justru orang sangat pintar sekali. Saudara yang diberkati Tuhan, sebentar kita akan lihat pintar dalam hal apa saja si antikris ini. Yang pertama, dia sangat pintar dalam berpidato. Soal ngomong ini satu paling hebat. Jadi kalau orang bilang Soekarno itu pidatonya hebat, tidak pakai teks, maka antikris lebih hebat dari Soekarno. Saudara, dia akan berpidato dan pidatonya itu membuat orang terkesima. Ada aura yang keluar dari dalam dirinya. Ada sesuatu yang sangat berbeda, sehingga kata-katanya itu akan mencengangkan banyak orang. Dan ini saudara tidak lain, dia meniru apa yang Yesus sendiri nyatakan. Ya, dia meniru tentang pribadi Tuhan. Karena begitu Tuhan Yesus kalau datang ke dalam dunia, kita baca dalam Injil Matius dan Markus, Lukas, kita menemukan bahwa Yesus kalau bicara tuh orang terkesima, orang tunduk, bahkan orang berkata tidak ada orang yang berbicara seperti Tuhan. Jadi saudara, antikris itu pun demikian, dia akan pandai sekali berpidato, dia akan pandai sekali berbicara, dia fasih lidah. Orang Kupang bilang mulut manis. Saudara, ini ayat kita lihat, saudara yang diberkati Tuhan, Wahyu 13 ayat 2. 1, 2, 3. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti, dan
mulutnya seperti mulut singa. Saudara yang diberkati Tuhan. Dan ini memang itulah antikris. Mulutnya itu sama seperti mulut singa. Saudara, singa itu kan raja hutan. Begitu aumannya saja semua binatang itu tunduk, saudara. Hanya dengan singa. Wah, itu nanti antikris juga begitu. Hanya dengar suaranya antikris saja, belum yang lain. Baru pidatonya, baru kata-katanya, itu sudah akan membuat orang terhipnotis, membuat orang jatuh hati, membuat orang, saudaraku, mengagumi dia. Mulut singa itu, si binatang yang tidak lain adalah antikris itu sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, karena itu pintar baik, suka bicara baik, saudara. Tetapi kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, berat ya. Karena ini ciri-ciri antikris itu, dia begitu. Dia pandai ya saudara, tapi juga dia hebat berpidato ya, pintar dalam berpidato. Yang kedua, dia sangat jenius di dalam berpolitik. Kalau dia tidak jenius, tidak pintar dalam politik, dia tidak mungkin kuasai dunia ya. Tapi ini orang satu ini memang hebat sekali. Sudah pintar pidato, saudara. Dia pintar berpolitik. Dia gampang sekali, saudara, mempengaruhi orang-orang Kristen. Dia gampang sekali mempengaruhi orang-orang yang ada di seluruh belahan dunia. Ini berarti dia bukan hanya kuasai satu bahasa, saudara. Karena dia harus berpolitik bukan hanya di satu negara. Dia berpolitik di semua negara. Dia akan mempengaruhi semua negara. Saudara, pintar sekali dalam berpolitik. Saudara yang diberkati Tuhan ya. Karena itu saudara, politik itu sebenarnya baik. Saya tekankan lagi. Tapi kalau politik tidak di dalam Tuhan, itu bahaya ya. Dalam seminar di Gereja Masih Injil di Timur beberapa minggu yang lalu di Oifafi, ada yang tanya begini dalam seminar itu, Pak Pendeta, orang Kristen bolehkah berpolitik? Oh silahkan, saudara, tidak jadi soal. Karena ada Daniel di dalam dunia politik, ada Sadrak, Mesak, Abednego di dalam dunia politik, ada Yusuf di dalam dunia politik. Tetapi saudara harus ingat, orang Kristen berpolitik berbeda dengan orang di luar Kristen. Orang Kristen berpolitik dengan ciri-ciri anak Tuhan, beda, saudara. Pas juga tema mereka adalah anak Tuhan tampil beda, saudara. Ya, harus beda. Kalau Anda masuk ke dunia politik sebagai orang Kristen tidak menunjukkan ciri anak Tuhan, maka sesungguhnya itu berarti dikendalikan oleh setan ya. Karena setan selalu bermain di berbagai macam segi, apalagi dalam dunia politik, saudara. Itu pengaruh setan itu besar. Karena itu orang-orang Kristen boleh sekali lagi bermain dalam dunia politik, tapi waspada. Karena kalau kita tidak hidup sebagai anak Tuhan yang sesungguhnya, maka saudara akan ikut-ikut dunia ya. Politik kotor akan masuk, politik yang tidak berkenan akan masuk. Karena dalam dunia politik itu pasti akan ada permainan-permainan kotor, itu pasti, saudara. Tidak mungkin tidak. Kita lihat jelas dalam kitab Daniel, bukan? Daniel dipaksa untuk bermain kotor, tapi Daniel tidak mau. Sadrak, Mesak, Abednego dipaksa untuk bermain kotor dalam dunia itu, tapi dia tidak mau. Sekalipun taruhannya memang tidak mengenakan, tapi anak Tuhan memang harus memberi ciri yang sendiri, harus berbeda, sekalipun resikonya besar. Karena itu saudara, puncak daripada politik itu akan dikuasai oleh orang yang namanya antikris. Jadi kalau saudara orang tidak hati-hati, bahaya. Karena si jenius dalam berpolitik ini nanti adalah antikris ini. Dia paling pandai dalam hal berpolitik. Kalau tidak mungkin dia bisa kerjasama menaklukkan semua negara di dunia. Itu sangat impossible. Saudara lihat Daniel 9 ayat 27. Perhatikan ayat ini. 1, 2, 3. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Saya cuma ingin menggarisbawahi kata membuat perjanjian itu menjadi berat. Jadi ada semacam sebuah keputusan yang akan dibuat oleh antikris, dan keputusan itu ternyata membuat orang tidak bisa berkutik. Dia akan menguasai seluruh eksistensi dari semua bagian. Saudara,
Semua pemerintahan akan dibuatnya takluk di hadapannya, karena ada sebuah perjanjian yang akan dibuat. Tidak tahu itu perjanjian apa. Ada banyak penafsir Alkitab menyatakan perjanjian ini, perjanjian itu, tapi saya hanya ingin melemparkan saja saudaraku bagian ini, bahwa ada sesuatu perjanjian yang pasti akan dibuat, dan itu memberatkan sehingga orang tidak bisa lari kiri lari kanan, mesti tunduk kepada antikris. Tidak bisa, saudara, mau berdiri sendiri goyah, mau saudaraku sesuatu buat sendiri tidak bisa lagi bertahan. Pokoknya antikris akan berkuasa, entah itu perjanjiannya model apa. Saudara yang diberkati Tuhan, ini teknik dia di dalam berpolitik. Makanya nanti semua akan tunduk. Tidak ada lagi negara yang berdiri sendiri nanti, sudah tidak ada. Semuanya akan tunduk pada masa itu. Ini nubuatan Alkitab. Saudara yang diberkati Tuhan, dia juga jenius dalam bidang ekonomi. Wah, saudara, politik dia kuasai, pidato dia hebat, pintar, saudara. Lalu sekarang ekonomi dia pegang. Mau lari di mana? Saudara yang diberkati Tuhan, lihat Alkitab memberitahu kepada kita, Daniel 11 ayat 43. 1, 2, 3. Ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga di negeri Mesir, dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Si antikris itu tipologi tadi saya sudah katakan. Kalau yang dulu saja bisa menguasai harta benda emas, orang Mesir punya barang harta semua, Libya, Ethiopia dia kuasai, apalagi ini. Wah, ini lebih ngeri, saudara. Makanya ekonomi akan dipegang oleh antikris. Tidak ada lagi saudara yang bisa berkutik, ekonominya semua ada di bawah tangan antikris. Makanya kitab Wahyu mengatakan nanti tidak ada orang bisa jual beli. Lihat Wahyu 13 ayat 16. 1, 2, 3. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17. 1, 2, 3. Dan tidak seorang pun yang dapat, dia pegang ekonomi, saudara. Sekarang saudara, kalau orang bilang barcode itu adalah semacam kode antikris, maka orang masih bisa belanja di kios tidak pakai barcode, ya, tidak pakai barcode, saudara. Tetapi nanti kelak kios pun tidak bisa jual tanpa kode itu. Semua ekonomi dipegang oleh antikris, dan dia punya tanda 666. Nanti pada bagian berikut kita akan bahas soal 666. Itu adalah kode khusus untuk jual beli. Mau tarik uang di bank, mau saudaraku naik bemo, mau apa saja yang ada dengan namanya transaksi, maka butuh tanda 666. Tidak bisa tidak. Itu kode ekonomi. Dan bukan hanya berlaku di negara Indonesia, berlakunya universal, berlakunya seluruh dunia. Karena pemerintahan itu adalah satu pemerintahan yang namanya pemerintahan antikris, saudara. Jadi tidak ada yang berkutik, tidak ada yang macam-macam. Kalau macam-macam ya mati, itu saja. Di zaman itu tidak ada lagi pilihan kecuali mati atau ikut antikris. Hanya dua, saudara, mati atau hidup. Hidup. Kalau hidup ikut antikris, tapi kalau mau mati ya sudah, sengsara sudah. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, saudara. Tidak bisa jual, tidak bisa beli, tidak bisa. Kalau tidak mau pakai itu tanda, tidak mau tunduk kepada antikris, tidak bisa. Semuanya akan ada dalam kondisi itu. Makanya ini sesuatu yang berat sekali. Masa itu adalah masa yang sangat berat. Makanya dalam nubuatan Yesus dalam Matius 24 ayat itu sebentar kita akan baca. Yesus berkata ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi. Sesuatu yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Waduh, sejak dunia dijadikan. Saudara bayangkan. Jadi itu dari Kejadian pasal 1 sampai Yesus datang kembali, sampai rasul-rasul zaman gereja selewat semua sampai kita, itu peristiwa belum pernah terjadi. Baru akan terjadi nanti pada masa antikris. Jadi semua perekonomian itu akan dipegang. Tidak bisa. Mau beli sepatu baru, kode 666. Ya. Mau pakai make up, 666. Ya sudah, pokoknya apa sah? Pokoknya tidak ada yang pare dari ini tanda.
Karena dia sudah kuasai perekonomian. Dunia dia kuasai. Saudara yang diberkati. Ya. Dia yang keempat, jenius dalam bidang militer. Dia kalau soal perang-perang, ini bab tua pun kepala. Susun siasat perang dia. Pidato dia hebat, saya ulang. Saudaraku, ekonomi dia kuasai. Ya, saudaraku, politik dia kuasai. Sekarang militer juga dia kuasai. Dia pandai. Ini Alkitab sudah katakan buat kita. Mari kita lihat ayat ini. Saudara yang diberkati Tuhan. Wahyu 13 ayat 4. 1, 2, 3. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapa yang mau perang lawan dia? Militer dia kuasai. Makanya orang sampai berkata pada masa itu, siapa yang sama seperti binatang ini? Siapa yang sama seperti binatang ini? Tidak ada yang sama seperti antikris nanti. Hebatnya luar biasa. Pandai, jenius, pintarnya dahsyat. Saudara yang diberkati itu. Tidak ada. Semua dia kuasai. Politik juga dia kuasai. Militer dia kuasai. Tidak ada lagi orang yang bisa angkat senjata nanti lawan pemerintahan antikris itu. Tidak ada. Dia penguasa mutlak. Saudara. Tidak ada yang bisa melawan. Semuanya akan berkata siapa yang dapat berperang melawan dia. Wahyu 13 ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Ini. Jadi orang-orang Kristen yang masih ada pada masa itu akan diperangi oleh si antikris itu. Dia akan lawan, dan untuk mengalahkan mereka, bukan menang kita, kalah pasti. Saudara, ya pasti kalah. Jadi mau berdoa puasa 7 kali, 4 kali, 10 kali, tidak menang Bapak Mama Saudara. Pada masa itu yang ada kalah. Ya, saudara tidak bisa menang lagi atas antikris. Tidak bisa. Itu masa kekuasaannya. Jadi itu memang sangat suka. Bayangkan saudara, kita doa-doa, Tuhan minta perlindungan Tuhan. Ya, tapi dia datang, tarik kita keluar dari dalam rumah. Mungkin saudara dipukul, ya, mungkin apa, ditendang, mungkin dianiaya, saudara kita tidak tahu. Tapi Anda mau teriak Tuhan karena mana pun, tetap itu peristiwa akan terjadi. Tidak ada lagi saudara, tidak ada pengharapan. Minta maaf saudara, tidak ada seolah-olah pengharapan dalam tanda kutip. Tidak ada. Tidak ada bila tiba-tiba mujizat terjadi lalu antikris rubuh semua. Tidak ada pada masa itu. Anda dan saya, kita betul-betul diminta untuk siap menghadapi itu situasi. Waduh, ngeri saudara. Ya, itulah masa di mana antikris akan menguasai. Iya, karena menguasai seluruh bidang. Dan musuh utamanya nanti adalah orang-orang kudus. Karena hanya orang-orang kudus yang nanti tidak mau sembah dia. Hanya orang-orang yang setia percaya kepada Tuhan Yesus saja, yang imannya bukan iman KTP, yang Kristennya Kristen sejati, itu saja. Mati-matian, mau apapun yang terjadi kita tidak mau. Bahkan mungkin dibentuklah sebuah kelompok perang yang mau lawan antikris, tapi semuanya akan kalah dalam kekuatan antikris yang begitu dahsyat. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah si sosok antikris itu. Yang kelima, dia jenius dalam bidang agama. Agama pun dia jenius, dia kuasai. Saudara, dia kuasai bidang agama. Perhatikan, Alkitab mengatakan kepada kita 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Janganlah kamu memberimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka. Ini maksudnya adalah setan. Lalu antikris. Lalu apa yang terjadi waktu antikris muncul? Saudara ingat ya, antikris itu memang pribadinya belum ada, tapi di awal saya sudah menyatakan tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Itu adalah nabi-nabi palsu akan muncul. Jadi antikrisnya nanti kalau sudah muncul, dia punya nabi-nabi sudah ada. Jadi dia kuasai agama nanti, saudara. Memang mungkin saudara, agama itu bukan lagi nama Kristen karena dia antikris, saudara. Tetapi sekali lagi dia sudah punya pendeta-pendeta, dia sudah punya nabi-nabinya,
dia sudah punya semua. Rasul-rasul, pengajar-pengajar palsu, dia sudah punya. Dan dia akan kuasai. Saudara yang diberkati Tuhan, dan hebat sekali waktu antikris menguasai agama. Kalau seandainya dia bikin KKR, itu KKR mujizat top. Perhatikan ayat ini, saudara yang diberkati Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Perhatikan kalimat ini menjadi penting. 1, 2, 3. Bahkan itu si antikris itu duduk di bait Allah. Dia kuasai agama, saudara. Dan dia menyatakan dirinya sebagai Allah. Dia mau nyatakan dirinya sebagai Allah. Itu dibuktikan dengan kuasa yang didemonstrasikannya. Perhatikan ayat 9. 1, 2, 3. Kedatangan si penuraka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan dia akan bikin tanda-tanda, mujizat-mujizat. Jadi seandainya dia bikin KKR di lapangan Polda, dia akan tulis, hadirilah kebaktian kebangunan rohani antikris. Mujizat akan terjadi, yang lumpuh berjalan, ya, yang buta melihat, yang sakit kanker sembuh, tumor sembuh, yang sudah divonis dokter mau mati akan hidup kembali. Wih, siapa yang tidak pi? Sudah. Dan itu bukan hanya sekedar slogan, akan terjadi, dan benar mujizat akan terjadi. Orang-orang itu akan disembuhkan. Makanya tadi dikatakan dalam Wahyu 13 ayat 7, semua akan takjub dan berkata, siapa yang seperti ini orang? Luar biasa. Saudara yang diberkati. Ya. Makanya saya selalu tekankan, kita tidak boleh jadi Kristen yang hanya hidup maunya mujizat terus. Ya, karena akan datang masa di mana mujizat itu akan diambil alih oleh si antikris itu. Justru mungkin pada masa itu pendeta bikin KKR, mujizat tidak terjadi, saudara. Justru pada masa itu segala sesuatu yang ada pada pribadi orang Kristen, kuasa seolah-olah dicabut oleh Tuhan. Karena masa itulah masa di mana antikris memerintah. Saudara yang diberkati. Karena itu kita tidak boleh jadi Kristen yang maniak mujizat. Kita tidak boleh jadi Kristen yang, saudaraku, apa-apa maunya semuanya harus sesuai dengan kemauan kita. Itu akan berat. Karena pada masa itu antikris akan menawarkan, menyodorkan salah satu sodorannya untuk menarik orang adalah itu. Dia kuasai agama dengan cara dia akan bikin berbagai macam mujizat, perbuatan-perbuatan ajaib, tanda-tanda heran dia akan buat. Tapi semuanya itu sekali lagi hanya untuk menarik orang menjadi pengikutnya. Saudara yang diberkati, ayat 10, perhatikan. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Karena orang-orang ini jadi Kristen bukan Kristen cinta firman, tapi cinta mujizat. Jadi Kristen bukan cinta kebenaran, tapi cinta mujizat. Saya selalu katakan bahwa mujizat masih ada, saudara. Tetapi apa artinya kita jadi orang Kristen yang hanya mengandalkan mujizat tanpa mengandalkan kebenaran dalam hidup ini? Sebab kebenaran tidak akan berakhir. Alkitab berkata langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya akan tetap tinggal. Tetapi mujizat akan berakhir. Mujizat tidak bertahan. Contoh real nyata. Anda sakit, kalau doa sembuh, apakah tidak sakit lagi? Sakit lagi. Anda doa, saudaraku, sudah mau mati, doa, lalu tiba-tiba mujizat terjadi, bangkit. Apakah Anda tidak mati lagi? Mati nanti suatu saat. Itu tandanya bahwa mujizat itu terbatas. Tetapi kebenaran tidak terbatas. Karena itu kalau saudara mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, ingatlah baik-baik. Jangan jadi Kristen yang hanya berharap kepada mujizat, tapi berharaplah kepada Tuhan. Apapun keadaan situasi kita, Yesus mesti di atas segala-galanya. Kebenaran mesti di atas segala-galanya. Amin. Ini tidak boleh kita lupakan. Jadi saudara, inilah si antikris itu. Pandai pidato, pandai politik, pandai, saudaraku, dalam militer, pandai dalam ekonomi, dia pandai di dalam agama. Dia menguasai seluruh agama yang ada di dunia. Tidak ada satupun yang tidak dikuasai oleh si antikris ini nanti. Saudara yang diberkati Tuhan,
Dikatakan, itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Orang akan percaya kepada kesesatan karena tidak mengasihi kebenaran. Saudara, Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, semua orang yang diam di atas bumi. Jadi tidak ada satupun yang tidak akan sembah dia, kecuali mereka yang namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Tapi yang setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih, itu pasti akan menyembah antikris. Tidak akan bertahan, kecuali hanya mereka. Nah, ini kita tidak tahu, saya pun nama ini sudah di kitab kehidupan atau tidak. Kita bisa bilang iya, tapi nanti pada waktu itu akan membuktikan. Saudara, pada waktu itu akan dibuktikan. Karena waktu itu tidak ada orang yang bisa menutup kemunafikan dirinya. Tidak ada yang bisa. Semuanya akan disingkapkan oleh berbagai macam penindasan yang akan terjadi. Itu membuat kita harus memberikan pilihan. Dan orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan tidak lain adalah mereka yang tetap bertahan, sekalipun begitu mengerikan. Makanya khotbah saya hari Jumat dalam doa puasa, saya bilang begini, ada perbedaan antara rajin dan setia. Rajin itu, saudara, belum tentu setia, tapi setia itu sudah pasti rajin. Kenapa? Karena rajin itu berarti giat, terus menerus, yang menjurus kepada sebuah tindakan kegiatan. Jadi kalau saya datang gereja terus, saya datang ibadah terus, itu namanya rajin. Tapi kalau setia itu beda, saudara. Setia itu tidak bicara soal kegiatan, tapi bicara soal keteguhan hati. Keteguhan hati, ketetapan, itu kesetiaan. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, Amsal pasal 19 ayat 22 mengatakan, sifat yang diinginkan seseorang itu adalah kesetiaannya. Amsal 20 ayat 6 mengatakan dengan jelas, orang yang setia siapakah yang menemukannya? Orang yang hatinya tidak berubah, hatinya tetap. Saudara, itu susah, tidak gampang. Kalau rajin, banyak. Tapi kalau orang yang tidak berubah hatinya, itu tidak gampang, saudara. Ya. Dan Tuhan memang cari orang-orang yang setia, bukan orang rajin. Karena rajin akan berakhir, apalagi pada masa antikris, itu pasti berakhir. Hati tidak tetap, hati tidak teguh, hati tidak sungguh-sungguh. Bagaimana mau rajin? Bagaimana mau tetap di dalam Tuhan? Bagaimana mau jadi Kristen terus menerus? Wah, ini ngeri, saudara. Makanya Alkitab berkata, semua orang akan menyembah dia pada masa itu. Ujian dari semua segi. Pidato hebat, politik hebat, agama hebat, ekonomi hebat, semua hebat dia kuasai. Nah, kalau hati kita ini hanya sekedar cuman rajin doang, nggak bisa. Makanya saya beri contoh kemarin dalam doa puasa itu, Wahyu pasal 2 tentang jemaat di Smyrna. Itu jemaat yang setia, Alkitab katakan, ya saudara. Dan satu-satunya dari 7 sidang jemaat, hanya jemaat Smyrna yang mendapat pujian, yang lainnya dapat celaan. Padahal dari awal kita melihat jemaat Efesus, jemaat yang luar biasa, kasihnya mantap, tapi ternyata rajin doang. Begitu tantangan, begitu masalah, begitu kesulitan datang, hilang kasih yang mula-mula. Tidak tetap kasih yang mula-mula, kesetiaannya luntur, saudara. Nah, jemaat Pergamus, jemaat Laodikia, kaya raya diberkati Tuhan dengan luar biasa secara jasmani, tapi Tuhan bilang kau miskin secara rohani, miskin, melarat, telanjang, buta lagi katanya. Saudara. Karena mereka tidak punya yang namanya kesetiaan. Harta memikat mereka, kedudukan memikat mereka. Hatinya tidak lagi kepada Tuhan, tapi kepada harta. Itu namanya tidak setia. Rajin masih, mungkin pergi gereja masih, ya saudara, jadi Kristen masih, jadi pengkhotbah masih, tapi hatinya sudah tidak kepada Tuhan, harta. Tapi beda dengan jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna alami penindasan, alami aniaya, kesusahan, oh saudaraku, pencobaan, kemiskinan, alami terus. Tapi mereka tetap bertahan, mereka terus setia. Mereka tidak mau menyerah. Itu Kristen yang setia. Makanya pada kesempatan hari ini,
Mari kita belajar dari firman ini, saudara. Hati-hati, waspada. Karena pada masa itu ini semua orang akan tunduk dia, menyembah dia. Orang-orang yang hanya kelihatan Kristen-Kristen KTP, semua akan tunduk menyembah antikris. Ya. Karena kesetiaan kita diuji di sana. Ketetapan hati kita diuji di sana. Keteguhan kita diuji di sana. Kalau yang sekarang saja yang biasa-biasa saya gitu suhati goncang kiri kan, apalagi ini, waduh, saudara, ini lebih berat. Ini sesuatu yang sangat mengerikan, saudara yang diberkati Tuhan. Ciri yang ketiga, seorang yang melakukan sesuatu tanpa hukum. Dia pemimpin yang berkuasa, pandai. Kedua, pandainya ada 5 hal: pandai ekonomi, pandai politik, pandai agama, pandai pidato, saudara. Terus satu pandai lagi, apa lagi tadi, saudara, saya sudah lupa ya. Lalu yang ketiga, dia adalah seorang yang melakukan sesuatu tanpa hukum. Jadi tidak ada hukum yang berlaku, undang-undang tidak ada lagi pada masa itu. Undang-undangnya antikris, dia mau apa suka-suka dia, saudara. Jadi tidak ada hukum yang berlaku pada masa itu. Makanya Alkitab menyebut dia dengan istilah si pendurhaka. Kata si pendurhaka itu dalam terjemahan King James diartikan tanpa hukum. Jadi seorang yang bertindak tanpa hukum, tanpa undang-undang. Saudara, sama seperti Kaisar Nero yang saya sudah gambarkan. Suka-suka mau bakar orang ini hari, dia pun hak. Siapa mau larang? Tidak ada hak asasi manusia. Lu mau demo, tidak ada hukum. DPR tidak pakai. Itu masa itu adalah masa di mana semuanya ada dalam tangan antikris. Tidak ada yang berani berkutik. Hebat sekali, saudara. Luar biasa. Ya. Tidak ada yang tanpa hukum, itu tidak ada hukum lagi. Makanya kan sekarang ini orang hanya bisa bertahan ini karena ada hukum, toh. Saudara. Kristen masih bisa eksis. Kadang-kadang gereja meski dibakar, orang Kristen dianiaya, tapi hukum masih ada. Jadi kita masih bisa bersuara. Ya, kita masih minta advokat untuk bela kita, saudara. Masih bisa. Nah itu masa tidak ada lagi. Tidak ada pengacara, lu mau doi banyak, karena manapun hukum so hapus buang. Tidak ada. Satu pemerintahan, dan pemerintahan itulah antikris tanpa hukum. Coba kita lihat ayat ini, dicatat. Ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Sekali lagi, kata durhaka ini, manusia durhaka ini diterjemahkan sebenarnya manusia tanpa hukum, tanpa aturan. Itu, saudara yang diberkati. Lalu Daniel 11 ayat 36. 1, 2, 3. Raja itu akan berbuat sekehendak. Jadi hati omong apa, bikin itu. Bukan pakai aturan, bukan pakai hukum. Kalau sekarang tidak bisa. Hati berkata itu tapi hukum bilang lain, sana bisa. Tidak. Tapi kalau nanti itu tidak, dia pun hati suka-suka. Mau tusuk lupu mata, tusuk. Ya toh? Mau potong lupu lidah, dia tinggal perintah, potong depu lidah. Dia tidak ada mau pakai hukum-hukuman. Tidak ada cara bilang, saudaraku, undang-undang hak asasi manusia mengatur begini-begini, KUHP begini-begini. Oh, tidak ada pada masa itu. Semuanya sesuka hati. Saudara yang diberkati Tuhan. Sekarang memang kita di gereja juga ada aturan, saudara. Semua ada aturan. Tapi pada masa itu tidak ada aturan. Kita sering buat aturan. Ini nanti kehendaknya bebas. Sekarang ada aturan saja orang masih bisa langgar-langgar kan. Contoh, aturan masih bisa berubah. Nanti dia rubah total semua aturan sesuka hatinya dia. Dan jadi hukum-hukum ini akan bertentangan semua. Hukum-hukum ini akan bertentangan semua. Saya mendengar bahwa di Prancis itu ada satu tempat, saudara, itu disebut dengan tempat bugil. Jadi orang kalau masuk ke tempat itu, minta maaf, tidak boleh berpakaian. Mutlak harus telanjang bulat. Sudah. Itu ada. Disebut dengan tempat tanpa aturan, tanpa hukum. Sudah. Sekarang kita secara moral ada hukum. Moral yang mengatur bahwa kita masih malu. Ya sudah.
Orang-orang timur apalagi, kita budaya-budaya ketimuran itu melekat sekali. Ya. Tapi nanti pada masa itu sudah tidak ada lagi itu budaya-budaya. Ya. Hukum saja ditentang. Sekarang yang masih ada hukum saja, Thomas bisa nikah dengan Simpson. Maksudnya laki-laki dan laki-laki. Itu tidak tahu mana suami, mana istri. Saudara, itu saja masih bisa berlaku hari ini. Yang masih ada aturan hukum moralnya masih ada, budayanya masih ada, hukum negaranya masih ada. Tapi pada masa itu Antikris tidak pakai itu semua. Dia tidak akan pakai itu semua. Saudara yang diberkati. Jadi ini akan lebih ngeri. Betapa bejaknya orang nanti. Saudara. Makanya Alkitab menubuatkan sekali lagi bahwa di akhir zaman nanti, saudara, kasih kebanyakan orang semakin dingin. Kedurhakaan semakin bertambah. Ingat kata kedurhakaan di sana adalah tanpa hukum. Itu manusia akhir zaman. Jadi akan ngeri sekali. Orang sudah tidak ada kasih, tidak ada malu, tidak ada budaya, semuanya tidak ada. Saudara ingat juga nubuatan Paulus di dalam suratan Timotius. Dia mengatakan bahwa di masa akhir nanti akan datang masa yang sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, tidak peduli agama, tidak hormat terhadap orang tua. Saudara, itu akan terjadi. Dan itu membuktikan itu masa di mana Antikris akan berkuasa. Karena Antikris dia tidak pakai hukum pada masa itu. Hukum diabaikan, aturan ditiadakan. Nah ini cocok buat mereka yang suka hidup tanpa aturan. Oh, dan ini pas. Ya, seandainya tuh saudara, orang yang biasa naik motor tidak suka pakai helm. Aturan mengatakan harus pakai helm. Tiba-tiba Antikris datang bilang, terserah lu mau pakai topi kah, helm kah, terserah. Wah ini dulu. Nah, diikut. Kalau sekarang ada aturan yang saudara mengatakan, saudara mungkin aturan berlaku. Ya, apalagi kalau kamu berkendaraan pajak harus bayar. Ya. STNK harus lengkap. Saudara, nanti itu masa siapa saja boleh. Tidak ada STNK pajak, tak usah bayar, gratis. Yang penting menyembah Antikris. Ini dulu. Dia suka yang tidak ada aturan kan? Kalau ada aturan, saudara, masuk gereja pakaian harus sopan, saudara, maka Antikris akan datang. Siapa saja kalau mau datang gereja, mau telanjang pun tidak apa-apa, saudara. Maka bagi mereka yang biasa pakai rok setengah umpat tiang, dia bilang puji Tuhan, ini dulu pendeta yang bagus. Saudara yang diberkati Tuhan. Itu karena orang-orang yang tidak suka aturan. Orang-orang yang tidak suka aturan. Jadi kalau orang Kristen sudah tidak suka aturan dari sekarang, ini calon pengikut Antikris. Karena Antikris datang tanpa pakai aturan. Misalnya pakai aturan lagi. Apa saja tindakan Antikris yang tanpa hukum ini? Perhatikan saudara yang diberkati. Dia akan menganiaya orang percaya tanpa aturan. Sekarang orang sedang membela Muhammad kece habis-habisan karena masih ada aturan di negara ini. Tadi malam saya ikuti saudara berita bagaimana advokatnya membongkar semua CCTV, semua diminta. Ya saudara, rekaman-rekaman semua diminta. Waktu bagaimana pemukulan terjadi di sel nomor 11 itu, semuanya terekam jelas, CCTV-nya mantap lagi saudara. Cara pemukulannya seperti apa, minta maaf waktu kasih makan tai dan lain sebagainya kepada Muhammad kece, semua dibongkar. Nah kenapa? Karena masih ada hukum, kita masih bisa bersuara. Nah pada masa itu waktu kau dianiaya, siapa yang mau bela? Tidak ada hukum berlaku, saudara. Tidak ada hukum berlaku. Advokatnya bilang begini, Muhammad kece diminta supaya kau tidak boleh omong, saudara. Mereka tutup itu. Tidak boleh omong. Kalau kau omong, istrimu dan keluargamu kita bunuh, advokatmu kita bunuh. Ancaman itu, saudara. Ya. Dan memang Muhammad kece tidak dikasih kesempatan. Lawyersnya 15 orang pertama kali, saudara, tidak bisa ketemu. Mau ketemu, dong bilang ada di ruang isolasi karena si Muhammad kece terinfeksi virus corona. Padahal dia sudah babak belur, muka dong sudah bengkak habis. Karena dipukul sejak bulan Agustus. Disembunyikan. Untung Tuhan pakai
salah seorang pengacara yang hari ini sedang menangani beliau. Saudara, datang dan memaksa harus ketemu dengan Muhammad Kece. Saudara, minta ketemu. Waktu ketemulah terbongkar semua. Tersingkap semua. Saudara yang diberkati Tuhan. Wah, itu karena masih ada hukum. Tapi kalau tidak ada hukum, siapa? Yang ada hukum saja, hukum masih bisa dipermainkan. Apalagi kalau mutlak tidak ada hukum, habis kita. Saudara, Muhammad Kece sudah babak belur, saya tidak dibawa ke rumah sakit. Tidak ada. Saudara, makanya advokatnya lagi tuntut. Itu melanggar hukum. Saudara, sudah babak belur, bonyok. Justru diminta keterangannya pada waktu masa di saat dia sudah babak belur. Saudara yang diberkati Tuhan, itu yang sekarang masih ada hukum. Apalagi nanti yang tidak ada hukum. Tadi malam saya susun khotbah sambil dengar berita dari Muhammad Kece, advokatnya berbicara. Wih, saya rasa saudaraku ini akan satu hal yang memang ngeri. Kalau yang Muhammad Kece sampai terson bisa bayangkan. Karena dipaksa katanya itu saudara. Kalau dipukul sih barang biasa. Yang pegang ini bukan sedikit orang saudara. Lalu kasih masuk suruh telan itu. Minta maaf kotoran manusia. Suruh telan. Itu masih ada hukum. Saya ingin membawa kita kepada gambaran akan situasi yang dalam kehidupan kekristenan bukan tambah baik. Supaya hidup kita ini semakin kita persiapkan. Saudara, siapkan dengan baik. Karena masa itu adalah satu masa yang benar-benar tidak mengenakan. Penganiayaan akan terjadi. Perhatikan Daniel 7 ayat 25. Ia mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dia akan menganiaya. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dia rubah itu waktu dan hukum. Saudara, 8 ayat 24. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Ia akan mendatangkan kebinasan yang mengerikan, dan apa yang dilakukan akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya. Juga umat orang kudus. Siapa menentang dia, selesaikan. Tidak main-main. Saudara yang diberkati Tuhan. Wahyu 13 ayat 7. Dan dia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Diperkenankan untuk lawan orang-orang kudus. Dan untuk mengalahkan orang-orang kudus. Bukan untuk kita menang. Saya ulangi ini ayat. Jadi kita tidak ada menang di masa itu. Pasti kalah. Sudah. Wahyu 13 ayat 15. Dan kepadanya diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Dan bertindak begitu rupa. Jadi nanti bukan hanya ada antikris, tapi ada patung antikris. Patung antikris itu hampir sama dengan antikris. Karena ternyata diberi kuasa sehingga itu patung bisa bicara. Dan Alkitab berkata bahwa patung itu juga seperti ya, diberi nyawa kepada patung binatang itu sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Patung saya bisa hebat ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Patungnya antikris, apalagi antikrisnya. Nebukadnezar pernah bikin patung, tapi hanya suruh sembah itu patung tidak bisa omong. Itu patung tidak ada nyawa, tapi patung antikris ada nyawa, ada nafas. Saudara, ngeri-ngeri, ya saudara. Semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Jangankan antikris, patung juga kau harus sembah. Karena itu patung punya nyawa. Kalau tidak sembah, habis kau. Ayat Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Pada masa itu tidak akan terjadi lagi. Itu hanya pada masa antikris. Tidak pernah dari kejadian sampai saudaraku Wahyu belum ada siksaan model kayak ini. Ini siksaannya betul-betul ngeri karena memang tidak ada hukum yang berlaku. Ya. Jadi siapa mau bela siapa mau tolong siapa. Saudara yang diberkati. Tindakan antikris tanpa hukum yang berikut adalah dia akan mengubah semua hukum. Ya.
Saudaraku yang diberkati, ingat, dia aniaya orang Kristen, dia ubah semua hukum. Jadi tadi saya sudah berikan gambaran. Saudara, bawa hukum kalau sekarang naik motor mesti pakai helm, nanti dia bisa bikin tak usah pakai helm. Bayar pajak, tak usah bayar pajak. Semua akan dia rubah aturannya sesuka-sukanya dia. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Kemungkinan kalender juga dia akan rubah waktunya. Seandainya mungkin hari Minggu itu hari kebaktian, nanti dirubah juga. Tidak ada lagi kebaktian pada hari Minggu. Karena Alkitab mengatakan dalam kitab Daniel, pada masa itu korban persembahan akan dinajiskan. Rumah Tuhan akan saudaraku, hancurkan. Jadi jelas bahwa dia akan melakukan perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Ciri yang keempat dan terakhir, saudara, dia seorang yang bekerja dengan kuasa setan. Kenapa kok dia hebat sekali? Pintar dia, saudara. Dia hebat berpidato. Dia sudah kuasai semua lini. Karena latar belakang atau oknum di baliknya adalah setan. Jadi setan punya kekuatan, kuasa semua ditumpahkan kepada orang sosok yang bernama Antikris. Makanya dia hebat sekali, saudara. Kekuatan setan ini sekarang kita belum lihat mutlaknya. Kalau ada suangi, itu baru antek-antek setan, saudara. Belum. Tapi nanti Antikris itu betul-betul. Karena semua kuasa setan akan ditumpahkan kepada Antikris. Makanya sampai patung pun dia bisa kasih nyawa. Saudara yang diberkati Tuhan. Lihat Wahyu 13 ayat 2. Sama-sama kita baca ayat ini ya. 1, 2, 3. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Ini penting. 1, 2, 3. Saudara perhatikan, naga ini setan. Dia punya kekuatan, tapi dia berikan kepada binatang Antikris. Dia serahkan. Saudaraku, setan ini dia punya takhta, tapi nanti tahtanya juga dia serahkan kepada setan, Antikris. Saudaraku, dia punya kekuasaan yang besar. Dia juga akan serahkan semuanya kepada Antikris. Kalau sekarang belum. Makanya si pribadi Antikris itu akan begitu luar biasa hebat pada masa itu. Saudara diberkati, dan ini Tuhan izinkan. Ini Tuhan kehendaki. Jadi kita tidak bisa bilang, Tuhan kalau tega. Memang itu nubuatan Alkitab. Itu masa terakhir, saudara. Sebab setelah masa Antikris selesai, sudah tidak ada lagi, saudaraku, dunia, langit dan bumi ini sudah tidak ada lagi. Kita semua sudah pindah arena. Jadi anggap saja masa Antikris itu adalah masa pengujian terakhir. Masa Antikris itu adalah masa peperangan terakhir. Masa Antikris itu adalah masa di mana segala sesuatunya akan ending. Tidak ada koma lagi, itu titik. Semuanya selesai. Antikris ditangkap, buang dia ke dalam lautan api. Pengikut-pengikutnya nabi palsu dan semuanya. Saudara yang diberkati, dan tidak ada lagi setan. Makanya datanglah langit dan bumi yang baru, atau sorga. Dan saudara yang diberkati Tuhan, kita akan hidup di sana untuk selama-lamanya. Karena itu saudara yang diberkati, ini adalah fakta Alkitab yang pasti akan terjadi. Si naga itu akan memberikan kuasanya. Jadi sekarang ini setan kerja, dia kumpul kekuatan. Saudara, kita bersyukur karena Alkitab itu menelanjangi apa yang akan terjadi, karena kita punya Tuhan yang maha tahu, saudara. Jadi dalam kemahatauan Tuhan itu semua strategi setan dibongkar di dalam Alkitab. Bayangkan kalau kita tidak tahu, saudara, kita nyantai-nyantai saja, tiba-tiba muncul itu, masa kita kaget. Tapi Tuhan tidak mau kita jadi orang-orang yang tidak mengetahui, karena kita adalah orang-orang pilihannya, orang-orang yang saudaraku mau diselamatkannya. Karena mau diselamatkan, bahaya itu sudah ada di depan sana. Anda masih di sini, tapi Tuhan sudah kasih tahu. Ingat, akan ada masa yang ngeri, akan ada situasi yang tidak baik,
akan ada keadaan yang tidak menyenangkan. Puncak kemarahan setan, puncak daripada naga itu berontak. Karena sekarang ini setan lagi berontak. Tapi saudara yang diberkati, tidak bisa dia untuk berkuasa, karena Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan masih berkuasa mutlak. Tapi suatu kali kelak dia akan berkuasa, saudara yang diberkati Tuhan. Dan itu atas izin Tuhan. Karena itu saudara, warning sudah dikasih tahu kepada kita, peringatan sudah dikasih tahu kepada kita. Saudara, hendaklah kita jadi orang Kristen yang waspada. Seandainya ada orang tertentu, saudara, dia sudah pergi ke satu tempat, dan tempat itu adalah tempat yang mengerikan. Lalu kemudian dia datang dan dia ceritakan kepada kita, wih, lu jangan pergi di situ tuh, aduh terlalu bahaya. Lalu kita kepo, saudara, kita bilang, lo omong ini putar balik, kok sungguh-sungguh kita pergi, saudara. Padahal itu tempat itu jurang, mengerikan, saudara, bahaya maut, saudara, ada di sana. Tapi kita karena tidak percaya, kita malas tahu, kita pergi serobot saja, saudara. Waktu kita pergi, kita begitu jatuh, kita kaget, kita ada dalam kecelakaan besar. Lalu saudara kita bilang, wih, coba tadi saya dengar dia baik. Itu namanya orang bodoh. Terlambat, saudara. Kalau kita sudah dikasih tahu sesuatu yang tidak baik, seharusnya tidak perlu cek. Cukup kita tahu bahwa itu tidak baik, kita harus tahu, oh ini sesuatu yang seharus waspada. Apalagi kita sedang menuju ke sana. Nah, hari ini saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah diberitahu Alkitab dengan telanjang. Nubuatan-nubuatan dikasih tahu semua, tipologi dikasih tahu semua, orang-orangnya, contoh-contohnya, tipe-tipenya sebelum yang sungguh-sungguh datang, Tuhan kasih tunjuk semua. Lalu kita malas tahu, kita tidak persiapkan iman kita, kita tidak persiapkan rohani kita cuek saja. Maka saya rasa seperti apa yang dikatakan oleh kitab Matius pasal 25, ada gadis 5 yang bodoh, ada 5 gadis yang bijaksana. Karena 5 gadis bodoh malas tahu Tuhan mau datang ke tidak datang ke urusan kita, tidak mau tahu, itu orang Kristen yang bodoh. Tapi hari ini lewat firman Tuhan ini kita semakin mewaspadai diri, persiapkan diri kita sebaik mungkin, sehingga waktu Tuhan datang kembali, kita akan seperti 5 gadis yang bijaksana yang akan menyongsong dia di awan-awan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, oke kakak lanjut. So habis ini. Ya saudaraku, dikatakan dalam ini saya cuma tekankan soal pekerjaan setan iblis. Si pendurhaka itu atau orang tanpa hukum itu adalah pekerjaan iblis. Ya, karakter kita, saya ulangi, sangat menentukan kita. Hari ini kita betul-betul orang pilihan Allah atau kita bukan orang pilihan Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, ini kesimpulan minggu lalu saya masih kutip hari ini untuk kembali mengingatkan kita untuk semakin waspada di hadapan Tuhan. Kalau kita berasal dari Allah tidak akan lenyap, minggu lalu saya sudah katakan. Tetapi kalau kita berasal dari iblis, kita pasti akan lenyap. Karakter iblis itu nampak, saudara. Tapi karakter ilahi itu akan membuat kita bertahan dalam segala situasi. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Haleluya. Mari pemain musik semua maju ke depan, dan kita akan syukuri firman Allah. Kita akan bersyukur buat kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kita, dan kita juga akan menikmati perjamuan kudus pada kesempatan pagi hari ini. Haleluya, Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu,
karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar, haleluya, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih, berlimpah kasih. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah. Saudara yang diberkati Tuhan, kita ada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita ada berdiri di altar Tuhan, di rumah Tuhan, semua karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari berilah hidup saudara kepada Tuhan. Dia sudah terlebih dahulu memberikan hidupnya kepada kita. Dia sudah mati menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Adakah saudara menyadari hal itu? Orang Kristen yang menyadari hal itu, dia akan responi Tuhan dengan juga memberi hidupnya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa sebagaimana dia ada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan, bukan karena kegagahan, bukan karena siapa diri kami Tuhan. Sebentar kita akan menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus untuk memperingati kematiannya. Biarlah kita bukan hanya sekedar mengambilnya, tetapi itu benar-benar boleh mengingatkan kita betapa besar pengorbanan Tuhan. Itu juga sekaligus menginsafkan kita untuk semakin bertindak, untuk semakin memberi hidup kita kepada Tuhan. Ingat baik-baik saudara firman yang kita sedang bahas hari-hari ini. Antikris itu bukan saja akan muncul kelak, tetapi rohnya sudah mulai bekerja. Sejak nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab sampai hari ini, roh itu terus bekerja, kata Rasul Yohanes di dalam suratan 1 Yohanes. Kita harus waspadai diri, jangan sampai kita terperangkap di dalamnya. Mari serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian ini, ku ada sebagaimana ku ada. Dan pelayan-pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu. Haleluya. Tercurah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari
besar anugerah. Oh, haleluya, haleluya.